Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Banyak orang mengeluh karena kehilangan keberkahan dalam hidupnya, merasakan kesusahan-kesusahan dalam dirinya, kesana kemari mencari sebuah pencerahan agar bisa memperbaiki atau mengangkat kembali segala sesuatu yang dia alami dalam hidupnya. Nur adalah sebuah cahaya di mana di saat nur dalam diri kita ini bisa mencerahkan diri kita, maka di situ hidup kita akan menjadi terang. Diri kita akan menjadi paham. Maka segala permasalahan dan problema hidup kita juga akan selesai. Nah, dari mana datangnya nur itu sendiri? Kita harus paham di situ. Sebenarnya nur itu, nur yang ada dalam diri kita itu berawal dari diri kita sendiri. Cahaya itu adalah penyatuan dari angin dan api yang ada dalam diri kita sendiri. Angin simbol dari pemikiran kita, api dari rasa kita. Di saat kita bisa menyatukan pola pikir dan rasa kita, maka di situ kita akan mendapatkan pencerahan dalam hidup kita. Tetapi mayoritas hanya terbawa salah satunya, hanya mengikuti rasanya saja, hanya mengikuti pemikirannya saja. Nah, kalau kita ingin menghidupkan nur yang ada dalam diri kita, berarti kita harus menyatukan antara rasa dan pikiran kita. Nah, itu nanti yang akan menjadi dasar dari keyakinan diri kita, dasar dari tujuan hidup kita, energi sebagai motivasi diri kita. Nah, itu teman-teman semua harus mengaktifkan nur dalam diri panjenengan sendiri. Pahami rasamu, pikirkan, wujudkan. Orang kadang heran dengan keajaiban hidupnya. Tetapi sebenarnya keajaiban itu ya kita sendiri yang menciptakan. Karena kita memiliki indera pencipta. Otak kita didukung seluruh organ dalam tubuh kita. Makanya kesadaran diri itulah yang membawa kita bisa menyatukan antara rasa dan pikiran kita. Apabila panjenengan ingin selalu mendapatkan keajaiban dalam hidup panjenengan semua.
Tetapi kalau panjenengan hanya mengikuti rasa saja, di situ yang akan sampai dapatkan hanyalah kebingungan diri. Sampai hanya mengikuti pikiran, pola pikiran sampean saja, di situ sampean akan kurang menghargai. Makanya antara pemikiran dan rasa ini bila digabungkan jadi satu, itu akan menjadi sebuah nur, cahaya kebajikan yang ada dalam diri kita. Nah, teman-teman, apabila mendapatkan masalah dalam hidup jenengan, keterpurukan hidup, selalu mendapatkan kegagalan, coba dikaji kembali, direnungkan kembali, duduk diam meditasi, merenungi diri. Apakah sudah sinkron antara rasa dan pikiran jenengan? Apakah di sini hanya timbul pertempuran saja? Pasti ada yang lebih unggul salah satunya. Nah, ini sampai sinkronkan, sampai stabilkan. Dengan jalan meditasi itu tadi. Kalau meditasi kurang pakai pernafasan, bagaimana Kang? Api di mana? Di dada. Pernafasannya dada. Angin ada di mana? Kepala. Pernapasan kepala. Nah, ini sering dilakukan. Minimal tiap hari sekali lah. Kita menyempatkan setelah kita beraktivitas, kita menyempatkan diri untuk diam, untuk tenang, untuk melakukan pernapasan, untuk melakukan kajian diri. Ya, itu untuk mencari pencerahan dalam diri kita sendiri. Jadi saya sampai tidak mampu, mungkin nasihat orang juga akan membantu panjenengan untuk menyelaraskan antara pikiran dan rasa jenengan. Di situ. Jadi kalau masalah sampean sering meditasi tapi kok ngantuk, ya karena kelenjar pineal jenengan ini stabil. Kalau kelenjar pineal ini naik, sampean susah tidur. Karena kelenjar pineal ini yang mengatur waktu tidur jenengan. Saat sering meditasi kan ya ada ketenangan. Jadi banyak orang spiritual itu mencari cahaya, petunjuk, nur dari alam semesta. Nah, alam semesta itu adalah diri kita. Diri kita yuk alam semesta. Karena yang ada dalam diri kita ini adalah simbol-simbol dari alam semesta. Nah, hidupkan saja nur pada dirimu, maka nur alam semesta juga akan ada pada diri. Caranya yuk kita gabungkan antara rasa dan pikiran kita. Kita selaraskan, kita stabilkan. Jangan menunggu keajaiban. Keajaiban itu tidak bisa ditunggu. Keajaiban itu dibuat. Kesempatan itu tidak datang. Kesempatan itu kita bikin. Makanya di saat ada kesempatan, ya jangan ditunda, jangan ragu. Nah, ini masuknya ke keyakinan diri. Rasa percaya diri. Itu karena sudah kita pikirkan, sudah kita rasakan, akhirnya percaya diri kita tinggi. Akhirnya timbul tujuan dalam hidup kita. Karena punya tujuan,
tekad kita tinggi untuk mewujudkan impian tersebut. Jadi pentingnya nur itu di situ. Nur dalam diri loh. Cahaya dalam diri sebagai petunjuk. Di saat sudah kita pikirkan, sudah kita rasakan, sudah kita kaji dalam diri kita, itu akan menjadi sebuah petunjuk dalam diri kita. Nah, itu sebenarnya hasil di saat panjenengan melakukan yang namanya meditasi. Bukan suwung, bukan kosong. Ya kosong tidak ada apa-apa. Tapi di saat sampai meditasi, seharusnya sampai dapat yang namanya nur atau pencerahan itu tadi. Dari apa? Pengkajian rasa dan pikiran panjenengan semuanya. Itu kalau meditasi sampean pengen ada hasilnya. Ya, kalau cuma kosong, sampean tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Kosong kok. Kosong itu tidak ada apa-apa. Nah, kosong itu harus diisi. Nah, isinya ini apa? Isinya ini adalah tujuan jenengan dalam hidup jenengan. Makanya ada namanya kajian. Nah, dari kajian itu kita bisa mendapatkan pencerahan atau nur itu tadi. Nah, pencerahan dalam diri itu bisa kita dapat dari apa? Di saat kita mau berpikir dan juga merasakan. Nah, pikiran dan rasa ini dari angin dan api. Ini kalau menyatu jadinya nur. Buktinya lampu. Buktinya matahari. Nah, disitulah kalau sampean memang ingin benar-benar menata perjalanan hidup panjenengan. Nah, menata perjalanan hidup inilah, kajian perjalanan hidup inilah yang dinamakan spiritual. Menatap hidup lebih baik, merubah konsep hidup, membenahi perjalanan hidup. Tujuannya kemakmuran. Karena orang makmur itu orang yang penuh dengan keberkahan. Tujuan sampean hidup kan mendapatkan keberkahan dari hidup panjenengan sendiri. Dari keberkahan itu sampai akhirnya bisa memberi, menghidupi kepada yang lainnya. Terutama diri sendiri. Kalau kita sudah mampu menguasai diri kita, menghidupi diri kita, membahagiakan diri kita, menyelaraskan diri kita, kita akan lebih enak kepada yang lainnya kan. Nah, itu kajian dalam meditasi, renungan diri, membaca diri. Bahkan nanti puncaknya dari nur, dari pencerahan itu di saat sampean kembali kesadaran diri yang sejati, yang sebenar-benarnya. Di situ sampean akan menemukan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Wujud dari Sang Pencipta dan yang menghidupi panjenengan selamanya. Makanya dasar keyakinan itu bukan hanya sekedar merasa yakin, saya yakin. Bukan hanya dirasa, diucapkan. Namanya keyakinan itu ya harus dipikirkan. Orang yakin itu sudah berpikir. Kalau belum berpikir, dia tidak akan yakin. Pasti ragu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan semua. Semua manusia itu memiliki nur. Semua makhluk memiliki.
Di saat sampai tidak menyadari, maka nur itu akan redup. Sampai akan susah mendapatkan pencerahan dalam hidup sampai. Sampai akan susah mendapatkan pemahaman dalam diri panjenengan semua. Di saat pikiran dan rasa menjadi satu, nyawiji, disitulah akan muncul titik nur yang lama-lama akan menjadi sangat terang, sehingga menyinari hidup panjenengan semuanya menjadi lebih cerah dan tercerahkan, sehingga panjenengan bisa menata spiritual panjenengan. Semua orang itu sudah melakukan spiritual, nggak perlu belajar. Spiritual belajar, kita itu sudah melakukan spiritual. Buktinya Kang Tro, perjalanan hidup jenengan itu adalah bagian dari spiritual jenengan. Zaman makan itu ya spiritual, zaman ibadah itu spiritual. Kita itu tinggal menata spiritualitas kita, gitu. Kita tidak perlu belajar spiritual sana sini. Kita sudah melakukan yang namanya spiritual. Jadi buat panjenengan semuanya, pakai otak sampean, kalahkan rasa dalam diri jenengan. Dengan apa? Dengan otak sampean. Perbaiki mindset hidup sampean. Kaji diri sampean, posisi saat ini. Kalau enak, makmur, lanjutkan. Kalau sengsara ya jangan ngeluh, bangkit dengan semangat baru panjenengan, dengan mindset baru panjenengan, dengan pola hidup yang baru panjenengan. Tapi di saat sampean tidak punya nur dalam diri jenengan, sampean itu hanya ngeluh, hanya meminta, hanya memohon, karena buntu jalan jenengan. Nah, ini semoga ada manfaatnya buat panjenengan semuanya. Tetap semangat, tetap optimis. Satukan antara pikiran dan rasa panjenengan. Di saat ini menyatu. Disitulah nur dalam diri panjenengan akan hidup. Karena hidup itu tidak susah. Yang susah adalah pola hidup panjenengan, gengsi panjenengan. Hidup itu tidak ada susahnya, karena kita nuruti gengsi, pola hidup, itu kan yang menyusahkan kita. Semoga ini bermanfaat buat panjenengan semuanya. Salam cerdas, salam rahayu, sagung tumati.